Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz, Maika. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi rahimahullah ta'ala musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba'ani fata kadzaka qad haddathani qadima aw ba'da an haddathani tabassama. Baik. Fadlan karir musalsalun Qul ma ala wasfin ata wasfin ata mislu ama amba'ani ama wallahi amba'anil fata. Baik. Amba'ani al-fata. Terus kadzaka qad haddatsanihi kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Baik. Qala an-Nadhim Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa kana hayyan sanata 80 ba'da alf min al-hijrati an-nabawiyyah musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi amba'anil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Baik. Jenis hadis berikutnya, keberapa sekarang? Terakhir 9 ya? Hah? Ke-7? Ke-8? Ke-7. Berarti sekarang jenis hadis yang ke-8 namanya hadis al-musalsal. Hadis al-musalsal. Musalsal itu kan asalnya apa? Silsilah. Kalau mata rantai dikatakan apa? Silsilah. Ya. Di mana setiap ini apa lingkaran besi itu saling mengikat satu sama lain, di mana bentuk setiap lingkaran besi itu, lingkaran besi sama bentuknya, baku ikat-ikat kan ya. Itu asal kata musalsal. Ya, maksudnya musalsal itu intinya adalah setiap tabaqat sanad memiliki persamaan, mulai dari periwayat hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada persamaannya di situ, memiliki apa? Persamaan. Ada kesamaan antara setiap tabaqat dengan tabaqat yang lain. Contoh, misalnya mulai dari Al-Bukhari, dari guru Al-Bukhari sampai ke sahabat, kalau kita lihat sanadnya semuanya orang Mekah misalnya, semuanya orang Mekah. Maka walaupun namanya beda-beda, statusnya beda-beda, tapi semuanya orang Mekah. Ini dikatakan hadisnya musalsalun bil-makkiyin. Ini hadisnya musalsal dengan orang Mekah semuanya. Kenapa? Kenapa dikatakan musalsal bil makkiyin? Karena ada kesamaan tiap tabaqat. Apa kesamaannya? Oh, sama-sama orang Mekah. Sudah sampai sini? Atau misalnya setiap tabaqat sanad semuanya menggunakan haddatsana atau haddatsani. Imam Muslim mengatakan haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsana sahabat. Apa persamaannya tiap sanad, tiap tabaqat? Semua sama-sama menggunakan kalimat tahdis. Ini namanya musalsalun bi sighatit tahdis. Baik, musalsal dengan sigat tahdis. Kalau ada an di tengah-tengah, haddatsana, qala haddatsana an, baru dasnya haddatsana, ini tidak dikatakan musalsal. Karena apa? Terpotong di tengah-tengah. Tidak pakai haddatsana. Paham? Jadi musalsal secara umum adalah adanya kesamaan antara apa? Antara tiap tabaqat. Tiap tabaqat. Atau contoh lain, ini hadis, setiap kali guru menyampaikan hadis ini, dia selalu duduk. Misalnya gurunya lagi berdiri, ketika dia menyampaikan hadis ini, dia duduk. Dia duduk, disampaikan hadisnya. Muridnya ketika dia berdiri dan dia ingin menyampaikan hadis ini, dia duduk dulu. Dia mengikuti apanya?
mengikuti cara gurunya menyampaikan hadis. Nanti ke bawah diriwayatkan lagi. Akhirnya ini hadis misalnya musalsal dengan apa? Dengan keadaan si guru di mana ketika dia menceritakan hadis itu dia duduk. Sama seperti hadis apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Ini disebutkan bahwa perawi Syam Abu Idris Al-Khawlani itu ketika menyampaikan hadis ini jasa ala rukbatayhi, begini diceritakan hadisnya kepada muridnya. Jelas? Setelah itu turun-temurun muridnya ketika menyampaikan hadis ini dia juga begini. Jelas? Ini hadis disebut dengan istilah musalsal bil jusa ala apa namanya? Lutut. Ala rukbatain. Musalsal ala al jasa ala rukbatain. Ini hadis musalsal dengan duduk atau ya. Apa istilahnya kalau begitu ya? Ya, pokoknya berdiri di atas dua lututnya. Ini gambaran global musalsal. Tahu musalsal ya? Jadi intinya musalsal adalah setiap tabaqat ada persamaannya. Nah, sekarang kalau dapat gambaran globalnya seperti itu, jadi perhatikan persamaannya itu dalam hal apa saja. Bisa dari sama-sama satu kota semua satu negara, ya kan? Bisa juga dari sudut pandang cara periwayatannya semuanya menggunakan haddasana. Kalau semuanya pakai an fulan dikatakan musalsal bil anah. Karena semuanya pakai an. Banyak macam. Ada juga yang setiap menyampaikan hadis memegang janggutnya. Yaitu hadis tentang bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan tentang tentang qadar, beliau SAW kemudian memegang janggutnya. Kemudian beliau bersabda, amantu bil qadar khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Sahabat ketika menyampaikan hadis itu kepada tabi'in, dia juga menggenggam janggutnya sambil mengucapkan kalimat yang sama turun-temurun sampai di zaman sekarang. Ini namanya al-musalsal bil qabdi ala lihya. Ini hadis musalsal dengan memegang janggut. Sampai sini? Ada juga hadis al-musalsal bil mahabbah, di mana setiap guru ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia mengatakan inni uhibbukum. Faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di mana Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka, faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu, ya maka ucapkanlah ini. Mu'ad ketika menyampaikan hadisnya kepada muridnya yang bernama As-Sunabihi, dia juga berkata, ya Sunabihi inni uhibbuk, faqul. Jelas sampai sini? As-Sunabihi menyampaikan kepada muridnya di bawah, inni uhibbuk, faqul. Atau kepada murid-muridnya, inni uhibbukum faqulu. Setiap guru ketika menyampaikan hadisnya kepada muridnya semua menggunakan kalimat apa? Inni uhibbukum. Atau kalau satu orang, inni uhibbuk faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini namanya musalsal bil mahabbah. Hadisnya musalsal dengan pernyataan setiap guru berkata kepada muridnya, inni uhibbuk. Sudah sampai sini? Jadi musalsal adalah hadis di mana setiap tabaqat dalam sanad, setiap perawi dalam sanad memiliki apa? Persamaan. Itu gambaran globalnya dulu. Yang penting dapat gambaran global tentang musalsal itu apa. Sekarang kita lihat apa maksud ucapannya Al-Baiquni rahimahullah. Kata beliau, musalsalun qul. Katakanlah, yakni katakan tentang definisinya, katakan tentang gambarannya, bahwa musalsal adalah ma ala wasfin ata. Ma hadis. Ala wasfin, hadis yang memiliki wasf. Apa itu wasf? Sifat. Hadis yang memiliki sifat. Sifat apa maksudnya di situ? Sifat yang satu, sifat yang sama. Ya, jadi asal kalimatnya ma ala wasfin wahidin ata, gitu. Ma ala wasfin wahidin ata. Musalsal adalah hadis yang datang, ata kan datang ya. Datang dalam satu sifat yang sama. Satu jenis yang sama, memiliki satu persamaan yang sama. Jelas sampai sini? Contoh, mislu, contohnya. Jadi saya ulangi. Musalsal, qul, katakan tentang gambarannya, tentang bentuknya. Musalsal adalah ma ala wasfin ata. Yani ma hadis yang ata datang ala wasfin, yani ala wasfin wahidin, dihapuskan adatnya.
ala wasfin wahidin, yakni hadis ini datang dalam satu sifat yang sama, yakni semua perawi dalam tabaqat memiliki satu sifat yang sama, memiliki satu persamaan yang sama. Jelas sama sini, terserah apapun persamaannya akan dibahas nanti di kitab-kitab selanjutnya. Ada beberapa jenis persamaan, tapi intinya yang yahimun al-an, yang penting bagi kita sekarang adalah kita mengetahui bahwa ketika setiap tabaqat dalam perawi memiliki persamaan, itu namanya apa? Musalsal. Hadis musalsal. Taib. Apa contohnya? Mislu ama wallahi amba'anil fata. Contohnya adalah setiap perawi mengucapkan ini. Ama wallahi ambani fulan. Qala ama wallahi akhbarana fulan. Qala ama wallahi haddatsani fulan. Qala ama wallahi sami'tu fulanan yaqul. Baik? Ya. Semuanya menggunakan kata apa? Ama wallahi. Ini contoh saja. Ama wallahi. Yani di mana setiap perawi ketika dia menyampaikan kepada muridnya hadis dari gurunya, dia menggunakan kalimat ama wallah. Ketahuilah demi Allah. Ya. Jelas sampai sini? Setiap perawi mengatakan ama wallahi haddatsani fulan. Qala ama wallahi akhbarani fulan. Qala ama wallahi akhbarana fulan. Qala ama wallahi sami'tu fulanan. Walaupun beda-beda, satunya menggunakan haddatsani, akhbarani, sami'tu, tapi ada persamaannya, yaitu apa? Semua sama-sama menggunakan kata ama wallahi. Itu musalsal. Musalsal biqauli ama wallah. Jelas sampai sini? Itu namanya musalsal. Hadis ini musalsal dengan ucapan ama wallah. Contoh lain, kadzaka qad haddatsanihi qa'ima. Musalsal yang kedua apa? Berkenaan dengan posisi si guru, bahwa setiap guru ketika menyampaikan hadis ini dia berdiri. Tadinya dia duduk, kemudian dia berdiri. Nanti si murid ketika mau sampaikan kepada kepada muridnya, dia juga yang tadinya duduk, sebelum disampaikan hadisnya dia berdiri. Sehingga turun-temurun nanti setiap murid mengatakan, menceritakan kepada saya guru saya dalam keadaan hadis ini dalam keadaan dia berdiri. Akhbarani syaikhi wa huwa qa'imun, qala haddatsani syaikhi wa huwa qa'imun, dan terusnya. Jadi setiap guru di setiap tabaqat menyampaikan hadisnya dalam keadaan apa? Berdiri. Ini apanya? Musalsal bil qiyam. Kita katakan seperti itu. Musalsal bil qiyam, di mana setiap perawi menyampaikan hadisnya dalam keadaan berdiri, walaupun tadinya dia duduk. Tapi khusus untuk menyampaikan hadis ini dia berdiri. Contoh yang ketiga, au ba'da an haddatsani tabassama. Setiap perawi ketika sudah menyampaikan hadis dia tersenyum. Oh, muridnya lihat, oh guru saya ini setelah menyampaikan hadis tersenyum. Dia juga mencontoh gurunya. Ketika dia menyampaikan hadis itu yang kepada gurunya, kepada muridnya, dia apa? Tersenyum. Muridnya melihat lagi, dia lanjutkan lagi ke bawah kebiasaannya. Ya, jadi ada yang memulai suatu kebiasaan dan diikuti turun-temurun oleh muridnya. Dan tentunya ini harus pada hadis yang sama kan, bukan hadis yang beda. Jangan misalnya gurunya tersenyum di hadis ini, dia bawakan di hadis yang lain. Itu enggak nyambung. Karena kan harus satu sanad. Sudah sampai sini? Sanad hadisnya harus sama, matan hadisnya harus sama. Taib. Perhatikan, maka di sini Baikuni rahimahullah membawakan 3 contoh tasalsul. Yang pertama tasalsul dalam apa? Ama wallahi. Ini dalam apa? Dalam hal apa? Dalam ucapan perawi. Ini sifatul riwayah. Apa? Sifatul sanad. Tasalsul dalam sifat sanadnya. Sudah sampai sini? Tasalsul dalam sifat riwayat atau sifat sanadnya, di mana setiap perawi menggunakan kata ama wallahi sebelum menyampaikan, kita gabungkan ini saja, sebelum menyampaikan kata amba'ani atau haddatsani atau akhbarani. Tapi intinya di sini. Jadi terkadang tasalsul terjadi pada apa? Terjadi pada sanadnya, pada sigoh periwayatannya. Yang kedua, kadang tasalsul kembali kepada apa? Halur rawi, keadaan perawi, bukan sanadnya, tapi keadaan perawinya. Oh, dia berdiri. Dia berdiri. Demikian pula ini tabassama. Ba'da, setelah dia menceritakan kepadaku, ba'da an haddatsani, setelah dia menceritakan kepadaku hadisnya, tabassama. Ini juga berkenaan dengan halur rawi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, intinya ada kesamaan. Mau kesamaannya di sanad, di perawinya, di sifat perawinya, di apapun itu. Yang penting ada persamaan. Bahkan ada hadis yang namanya musalsal bil Muhammadin. Semua perawinya dari awal sampai akhir semua namanya Muhammad. Semua namanya apa? Muhammad. Lewat jalurnya Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.
dari gurunya Muhammad bin Yusuf At-Tinnisi. Sudah sampai sini? Ya. Dari gurunya saya lupa, kemudian dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ya, dari sahabat Muhammad bin siapa saya lupa, dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di zaman sekarang. Musalsal bil Muhammadin. Semua perawi apa? Namanya Muhammad. Jelas sampai sini? Musalsal. Nah, hadis musalsal ini ya, yang diperhatikan, yang dilihat hanyalah kesamaannya. Yang penting sama. Jelas sampai sini ya? Ya. Maka pertanyaannya seperti yang sudah kita sebutkan, tidak boleh kita pertanyakan hadis musalsal hadis sahih atau tidak. Enggak ada, ini tidak ada hubungannya. Hadis musalsal itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Jelas? Bahkan ada hadis palsu, ada musalsal. Jelas ya? Ada hadis palsu. Terkadang begini, matannya sahih tapi sifat tasalsulnya yang palsu. Maksudnya ini hadisnya secara umum sahih, tapi ada orang-orang di bawah yang mencoba mempertahankan tasalsulnya sampai ke Nabi, padahal tidak. Karena sudah terlanjur tasalsul, dia bilang, oh tanggung banget berhenti sampai di sini. Kenapa sekalian saya langsung sambung kepada Nabi tasalsulnya? Akhirnya dibuatlah kepalsuan. Ya, yakni misalnya tasalsulnya sampai ke Tobaqat pertengahan abad-abad ke-7 misalnya, itu tasalsul sambil makan korma misalnya. Ya, di mana setiap guru ketika menyampaikan hadis ini sambil makan, setelah menyampaikan hadisnya dia makan korma. Dia bilang ini mentok sampai abad ke-7. Datang pendusta mengatakan ini unik tasalsulnya, seandainya saya terus sampai Nabi. Akhirnya dibuatkan, ditambah-tambahi bahwa setiap guru ketika menyampaikan hadisnya makan korma, terus ke atas sampai Nabi SAW. Jadi kadang ada hadis matannya sahih tapi bentuk tasalsulnya apa? Palsu, diada-adakan supaya unik begitu, supaya sama terus sampai ke Nabi. Padahal kan belum tentu. Jadi butuh diperhatikan, hadis musalsal ada hadis sahih dan ada hadis dhaif, bahkan hadis palsu ada. Dan juga perlu diperhatikan, bedakan antara status sahih, status hadis dengan status musalsalnya, itu tasalsulnya. Terkadang ada hadis dhaif tapi tasalsulnya sahih. Terkadang juga ada hadisnya sahih tapi tasalsulnya dhaif, tidak syah. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang masalah itu di kitab-kitab yang lain, di kitab-kitab setelah ini. Tapi intinya yang penting sekarang kita mengetahui bagaimana bentuknya tasalsul. Dan perhatikan, hadis tasalsul ini berlangsung sampai di zaman sekarang. Sampai di zaman sekarang. Karena ilmu riwayat ini tidak pernah termasuk khususiyah umat Islam. Tidak hilang sampai hari kiamat. Ya, al-isnadu minad din, bahwa sanad itu bagian dari agama. Di antara khususiyah umat ini, semua semua perkara agama mereka itu bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Ya, semua karya tulis para ulama bersambung sanadnya sampai kepada para penulis buku tersebut, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Termasuk hadis musalsal. Sudah sampai sini? Kalau kita berbicara mengenai hadis musalsal, yang sahih dengan yang dhaif, maka yang sahih itu sedikit. Kebanyakan musalsal itu dhaif. Kebanyakannya. Musalsal yang sahih itu sedikit. Karena kan ini sifat yang unik ya. Sifat unik gitu. Jadi kadang tidak disengaja dibuat-buat gitu. Tidak sengaja kebetulan gitu. Kebetulan. Terkadang ada orang yang ada rawi pendusta, dia sengaja bikin hadis musalsal supaya banyak orang yang tertarik datang kepadanya mengambil hadis darinya gitu. Nah, tapi intinya adalah hadis musalsal banyak yang dhaif. Yang sahih jarang sahih. Kemudian perhatikan selanjutnya, musalsal itu terbagi dua. Ada yang musalsal kamil, lengkap dari awal sanad sampai akhir, sampai Nabi SAW, lengkap dari awal sampai akhir. Ada juga yang musalsalnya cuma setengah, maksud setengah, tidak sampai di ujung, tidak sampai ke Nabi SAW, cuma sampai di sini. Di atas sampai ke Nabi tidak musalsal. Tapi tetap dianggap apa? Tetap dianggap musalsal karena itu sudah sebagian sanatnya, sebagian besar sanatnya sudah apa? Tasalsul walaupun tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Contoh. Ini dua contoh musalsal yang paling sahih. Dua contoh musalsal yang paling sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis musalsal yang paling sahih, asahul musalsalat adalah
al-musalsal bi qauli rawi inni uhibbuk yang saya sebutkan tadi. Namanya al-musalsal bil mahabbah. Jelas sampai sini? Musalsal bil mahabbah, di mana setiap perawi menyampaikan setiap guru menyampaikan kepada muridnya inni uhibbuk. Sebelum dia menyampaikan hadisnya, dia mengatakan kepada muridnya inni uhibbuk. Ini namanya musalsal bil mahabbah. Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, Mu'ad berkata kepada Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, inni uhibbuk faqul. Dalam riwayat lain, la tada'anna dubura kulli salatin taqul. Jangan tinggalkan setelah sehabis salat 5 waktu berdoa habis salat 5 waktu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sampai sini, ini wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya As-Sanabihi juga mengatakan hal yang sama. Inni uhibbuk. La tada'anna dubura kulli salat, atau la faqul. Ya. Saya mencintaimu, maka katakanlah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. As-Sunabi menyampaikan kepada muridnya di bawah, seterusnya ke bawah, semuanya mengatakan inni uhibbuk sampai di zaman sekarang. Sampai di zaman sekarang. Jelas sampai sini? Ini namanya musalsal bil mahabbah. Di mana hadis ini juga kami sendiri riwayatkan dari sekitar 50 orang syekh, bahkan lebih ya, sekitar 100 orang syekh. Kami riwayatkan hadis ini musalsal sampai di zaman sekarang. Ya, sampai di zaman sekarang, di mana setiap guru berkata kepada kami, inni uhibbuk. Ini uhibbuk. Sudah sampai sini? Ya, maka ini diteruskan, ya, sampai di zaman setelahnya. Ya. Sekarang saya sampaikan kepada antum semua, inni uhibbukum fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayah inni uhibbuk faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini dipertahankan tradisi musalsal ini sampai di zaman sekarang. Saya sudah meneruskan kepada antum, ya, tinggal diteruskan lagi ke orang-orang setelahnya. Sudah sampai sini? Ini musalsal. Ini musalsal bil mahabbah, ini musalsal dari awal sampai akhir, dari zaman sekarang. Dari saya sampai Nabi SAW ucapannya seperti itu semua. Ya, dari saya, guru saya berkata kepada saya seperti itu, gurunya kepada guru saya, terus sampai kepada Nabi SAW. Bersambung semua dengan kalimat inni uhibbuk. Ini musalsal yang paling sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan tetap bersambung sampai zaman sekarang sanadnya. Ya, di mana antara saya dengan Nabi SAW mungkin sekitar 25 atau 26 perawi ya, dalam hadis ini, untuk hadis musalsal bil mahabbah ini bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dengan kalimat inni uhibbuk. Jelas? Taib. Ini musalsal bil mahabbah, ini musalsal yang full dari awal sampai akhir. Bukan dari imam-imam, dari zaman kita sekarang. Dari sekarang sampai ke Nabi SAW bersambung dan semua tasalsulnya sahih. Tidak ada yang dibuat-buat, semua sengaja mengatakan seperti itu. Jelas? Nah. Kemudian contoh hadis musalsal yang tidak full, tidak full sampai ke Nabi SAW. Contohnya ada namanya hadis al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal bil awwaliyah, di mana setiap guru berkata kepada muridnya, haddatsani syaikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Menceritakan kepada saya guru saya, dan ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Tidak ada hadis lain sebelumnya. Saya pertama kali duduk sama dia, ini hadis yang paling pertama saya dengar. Jelas sampai sini? Ini juga sanadnya bersambung sampai di zaman sekarang. Sampai di zaman sekarang. Jelas sampai sini? Ya, di mana tasalsul semacam ini untuk kalau antum ya sudah tidak memungkinkan ya. Ya, tidak memungkinkan. Karena antum sudah mendengar banyak hadis dari saya di kajian-kajian. Ya. Kalau mau disambung tasalsulnya, yakni hanya kepada orang yang betul-betul baru pertama kali mendengar dari saya, dan itu hadis pertama yang didengarkan dari saya. Ya. Dan ini juga sampai di zaman sekarang kami meriwayatkan dari sekitar 100 syekh, ya, semua ketika kami meriwayatkan dari 100 orang syekh atau lebih itu, semuanya ya itu merupakan hadis yang pertama yang kami dengar dari mereka. Yang kami dengar dari mereka. Di antaranya dari al-masyayikh dari Haramain, dari Pakistan, dari India, dari Yaman, dari Syam, dari berbagai penjuru dunia.
di mana setiap guru tersebut menyampaikan hadis kepada saya, dan itu merupakan kepada saya dan kawan-kawan, maksudnya kepada kami, dan itu merupakan hadis pertama yang saya dengar dari mereka seluruhnya. Ya, di mana setiap guru saya juga ketika menceritakan hadis ini, dia mengatakan apa? Ini adalah hadis yang paling pertama saya dengar dari guru saya. Sanadnya bersambung terus dari zaman sekarang sampai ketemu di Sufyan ibnu Uyainah. Sampai di Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah dari Amr ibn Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Jadi hadis musalsal bil mahabbah bil awwali ini cara meriwayatkannya seperti ini. Saya berkata, haddatsani wa akhbarani jam'un minal masyayikh wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum bi isnadi kullin ila Sufyan ibn Uyainah, dengan sanad mereka semuanya, di mana setiap di antara mereka berkata ketika menyampaikan hadis kepada muridnya, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, ini adalah hadis yang paling pertama saya dengar dari guru saya. Semuanya musalsal bil awwaliyah seperti itu sampai di Ibnu Uyainah, terputus di sini. Jelas sampai sini? Terputus sampai Sufyan ibn Uyainah. Jadi yang pertama kali mengatakan ini adalah hadis yang paling pertama saya dengar dari guru saya, muridnya Ibnu Uyainah, saya lupa siapa namanya. Jadi dia waktu itu masih kecil, dibawa sama orang tuanya datang ke majelisnya Sufyan ibn Uyainah. Kemudian karena dia baru pertama kali ikut di Sufyan ibn Uyainah, baru pertama kali ikut, yang pertama kali didengar dari Ibnu Uyainah hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, bahwa orang yang merahmati akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Rahmatilah siapa yang di bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Dikenal juga dengan istilah al-musalsal bir rahmah, karena kandungannya tentang rahmat. Ya. Nah, sejak saat itu si anak kecil ini yang mendengar hadis ini dari Ibnu Uyainah, dan itu merupakan hadis pertama kali karena dia masih kecil, datang ke Ibnu Uyainah ketika baru mendengar hadis itu yang kebetulan pertama kali dia dengar. Nah, ketika disampaikan kepada muridnya dibawa, setelah dia tua, dia sampaikan kepada muridnya, dia mengatakan sami'tu Sufyan ibn Uyainah wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Kebetulan si murid dibawa, itu juga merupakan hadis pertama yang didengar dari gurunya. Terus turun temurun sampai di zaman sekarang. Jelas sampai sini? Nah, hadis musalsal bil awaliyah itu mentok sampai di Ibnu Uyainah. Di atas di sini tidak musalsal lagi. Ya. An Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jelas sampai sini? Nah, ini contoh musalsal yang tidak full sampai akhir. Ada juga musalsal bisyafi'iyah. Mulai dari zaman sekarang terus sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, semuanya fuqaha Syafi'iyah semuanya. Semuanya mazhabnya Syafi'iyah semuanya. Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar tentang hadis tentang bai'ul khiyar itu, tentang khiyar dalam jual beli. Ada juga musalsal bil Hanabilah. Dari zaman sekarang sampai ke Imam Ahmad semuanya orang Hanabilah semua. Ini mazhabnya Hambaliyah semuanya. Jelas ya, ada musalsal bil Hanafiyah, ada musalsal bil Malikiyah. Pokoknya intinya musalsal adalah apa? Setiap perawi memiliki persamaan apapun itu. Yang penting ada samanya. Paham? Walaupun ada, yang penting ada samanya. Baik itu full sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cuma mentok. Contoh hadis yang mentok itu sampai di zamannya Al-Hafidz Al-Munziri. Al-Hafidz Al-Munziri kan ulama belakangan ya, Al-Munziri. Penulis kitab Targhib Tarhib. Dia yang pertama kali memulai kebiasaan menyampaikan hadis Ibnu Abbas di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu hadis ya ayyuhan nas qad asabtum khaira faman arada an yajlis falyajlis wa man arada an yansarif falyansarif. Bahwa dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda setelah ketika bertemu antara hari Jumat dengan hari raya, ya, ketemu hari Jumat dengan Lebaran. Nah, setelah beliau menyampaikan khutbah hari raya, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, hari ini kalian sudah mendapatkan kebaikan.
Siapa yang mau tetap tinggal bersama kami di Madinah untuk sholat Jumat, silakan dia tinggal. Dan siapa yang mau pulang kembali ke kota, ke pinggiran kota atau di luar kota Madinah, ya, tidak mau ikut sholat Jumat, silakan juga. Karena sudah ditutupi dengan hari raya. Ini hadis, ya, ada Al-Mundhir rahimahullah memulai kebiasaan, yaitu menyampaikan hadis ini setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Al-Mundhir dibawa, tentunya jauh di bawah tabaqatnya, saya lupa meninggal tahun berapa beliau. Intinya beliau ulama mutakhirin. Dari Al-Mundhir sampai zaman ini punya kebiasaan setiap dua hari raya para ulama membacakan hadis ini. Makanya hadis ini dikenal dengan istilah hadis al-musalsal biyaumil id. Hadis yang musalsal biyaumil id, yakni hadis ini selalu dibacakan pada hari id. Tapi ini tidak bersambung sampai ke imam-imam penulis hadis, hanya sampai di zamannya Al-Mundhiri. Beliau yang memulai kebiasaan baik ini. Paham sampai sini? Jadi musalsal kadang full, kadang tidak full, setengah, ya. Yang jelas banyak hadisnya yang seperti itu. Taib, saya kira ini berkenaan dengan hadis al-musalsal. Jelas ya, musalsal? Jadi intinya ada kesamaan. Ada kesamaan. Ya. Semua namanya Muhammad, musalsal bil Muhammadin. Semua orang Syam, musalsal bil Syamiyin. Semuanya orang Mesir atau orang Irak, satunya sanadnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As tinggal di Mesir. Di bawahnya juga orang Mesir. Ya kan? Afwan. Anggaplah misalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Muridnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Di bawahnya lagi Irak. Di bawahnya lagi Wasit. Di bawahnya Wasit Basrah. Ini kan semua nama-nama kota, walaupun beda-beda kabupaten, beda-beda provinsi, tapi semuanya masih dalam satu negara yang namanya Irak sekarang. Maka dikatakan musalsalun bil Iraqiyin. Semuanya orang penduduk Irak, walaupun satunya di Basrah, satunya di Kufah, satunya di Wasit. Jelas sampai sini? Satunya di Baghdad. Baghdad juga kan Irak. Al-Baghdadi, Al-Kufi, Al-Wasiti, Al-Basri. Beda nisbatnya, tapi semua masih dalam negara Irak. Dikatakan al-musalsal bil Iraqiyin. Jelas? Itu bentuk-bentuk hadis al-musalsal. Di sini Hasan itu? Hasan di sini? Baik. Saya kira selesai. Dan di sini Al-Baiquni rahimahullahu taala apa istilahnya, sangat disayangkan, bukan sangat disayangkan ya. Ini hal yang kurang yang seandainya ya, bukan kritikan sebenarnya, cuman sangat disayangkan beliau membawakan musalsal dengan 2 bait syair. Yani butuh 2 bait syair untuk membawakan apa? Musalsal. Padahal musalsal ini kalau kita mau kategorikan dalam urgensi ilmu hadis itu kayak garam, ya. Kayak inilah vetsin gitu. Nggak ada vetsin juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi pelengkap bumbu-bumbu gitu. Jelas ya? Ya. Para ulama itu termotivasi untuk mengejar hadis musalsal. Kalau dia tahu musalsal dan sahih, mereka akan termotivasi untuk mengejar. Jelas sampai sini. Karena itulah sampai zaman sekarang, kalau kita meriwayatkan riwayat dari syekh, dan itu baru pertama kali kita meriwayatkan dari syekh itu, kita pasti bilang, minta kepada yang bacakan kepada syekh, baca pertama kali hadis musalsal bil awaliyah, supaya itu betul-betul hadis pertama yang kami dengar yang kita dengar dari beliau, supaya dijaga tasalsulnya. Sudah sampai sini? Dijaga tasalsulnya. Tapi ala kulli hal, sebenarnya masih banyak pembahasan hadis lain yang tidak disebutkan oleh Al-Baiquni di sini. Sayangnya beliau membutuhkan 2 bait untuk menjelaskan masalah ini. Padahal masih lebih penting misalnya marfu, mauquf. Ya, dan beliau membawakan marfu dengan maktu dalam 1 bait syair, ya kan? Ya, wa ma udhifa lin nabil marfu wa ma li tabi'in huwal maktu. Padahal marfu dan maktu penting, tapi dibawakan dalam 1 bait syair. Sementara musalsal yang ya ceritanya pelengkap, beliau butuh 2 bait syair. Jadi seandainya cukup 1 bait syair, 1 bait syair lain dipakai untuk jenis hadis yang lain, itu lebih aula. Ila basabihi, ini tentunya namanya bait syair kepentingan dengan qafiyah ya, akhir huruf penting. Nah, kemudian sebagai tambih terakhir, di sini alif tambahan ya. Ya, untuk menyesuaikan dengan qafiyah di sini. Asalnya kan tabassama fi'il madhi. Tabassama ya tabassamu ya fi'il madhi. Cuma ditambahkan alif untuk menyesuaikan dengan qafiyah di sini. Karena bait syair kan ini harus sama. Ya, imma ini macam-macam sih ya. Imma ini harus sama atau kadang akhirannya sama. Ya, kadang di sini tidak sama, tapi akhirannya semua sama. Seperti manzumah haiyah dalam akidah. Haiyah, yakni semua terakhirnya hurufnya apa? Ha semuanya.
atau lamiyah Ibnu Taimiyah. Lamiyah. Huruf terakhirnya semuanya lam semuanya. Ya. Jadi kadang bait syair ini sama ini tidak sama, tapi akhirannya pasti selalu sama. Tapi kadang juga ujung-ujung dari kedua satar, namanya ini satar ya. Ya. Ini namanya bait, satu baris ini. Bait, satu bait mengandung dua satar. Satar pertama, satar kedua. Yang jelas setiap bait akhirannya harus sama kalau bait syair. Ya. Yang jelas kalau bait syair, saya ulangi. Yang jelas bait syair terkadang akhirannya harus sama, akhiran bait harus sama, atau kalaupun tidak sama, akhiran satarnya sama. Nah, itu yang menuntut beliau untuk memasangkan alif di sini. Karena di sini apa? Alif qaiman, hal, i'rabnya sebagai hal. Makanya mansub. Maka di sini dibutuhkan datangkan alif supaya sama dengan di situ. Wa illa asalnya fil madhi tabassama. Baik, saya kira cukup dulu untuk pembahasan ini. Selanjutnya pembahasan apa itu? Dibaca tolong sedikit. Setelah musalsal. Azizu marwi isnaini aw thalatha, masyhurun marwi fawqa ma thalatha. Baik, nanti kita bahas itu masalah aziz dan masyhur dan aziz insyaallah taala. Baik, naktafi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.